Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 Fisiologi Kuantitatif Sel dan Jaringan yang beranggotakan Josephine Iren, Ruth Yohana Banjarnahor, Agnes Leonita, Angel Ramirez Golton, serta Nora Yohana Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil studi literatur kami mengenai bioremediasi limbah tekstil oleh Chlorella vulgaris dalam video singkat. Selamat menikmati! Pewarna telah digunakan di berbagai industri, terutama dalam industri tekstil. Penggunaan pewarna sintetis meningkat pada industri tekstil karena mudah digunakan, biaya yang lebih murah, tahan lama, stabilitas tinggi, serta variasi warna yang lebih banyak dibandingkan dengan pewarna alam. Industri tekstil yang terus berkembang menyebabkan terjadinya peningkatan produksi limbah industri ini. Limbah tekstil memiliki efek terhadap ekologi dan lingkungan, di mana zat warnanya dapat menghalangi sinar matahari, menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis tumbuhan perairan sehingga kandungan oksigen air menurun, dan menyebabkan kematian makhluk hidup. Selain itu, pencemaran limbah tekstil juga dapat mengurangi nilai estetika karena air berubah warna dan timbul bau tidak sedap, sehingga menurunkan nilai ekonomis badan air dan merugikan masyarakat sekitar. Kandungan logam berat pada pewarna tekstil apabila dikonsumsi akan menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan tidak berfungsinya organ tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Berbagai metode fisika serta kimia telah digunakan untuk menghilangkan zat warna air limbah, namun tidak semua dapat dihilangkan. Bahkan terkadang menjadi lebih beracun. Belakangan ini semakin banyak studi metode biologi untuk remediasi air limbah tekstil. Sebagian besar penelitian berkonsentrasi pada penggunaan jamur dan bakteri, namun dibutuhkan sumber karbon tambahan untuk sistem ini. Beberapa tahun terakhir, penggunaan mikroalga dalam bioremediasi air limbah berwarna telah menarik banyak perhatian karena mampu menghilangkan pewarna melalui proses bioabsorpsi, biodegradasi, dan biokonversi. Degradasi pewarna untuk sumber nitrogen menggunakan mikroalga dilakukan dengan penghilangan nitrogen, fosfor, dan karbon dari air sehingga membantu mengurangi eutrofikasi. Selain itu, mikroalga juga dapat tumbuh dengan cepat dalam kondisi air yang tidak layak konsumsi, dan teknik ini juga memiliki kelebihan karena memerlukan biaya yang lebih sedikit dan mudah dioperasikan. Salah satu pencemar limbah tekstil berasal dari industri tekstil dyeing cover Eltwar, industri pencelupan tekstil lokal dekat Alexandria, Mesir. Berdasarkan penelitian oleh Al-Qassas dan Muhammad pada tahun 2014, limbah tekstil dapat diremediasi menggunakan mikroalga Chlorella vulgaris. Melalui kultivasi mikroalga tersebut dapat dihilangkan kadar COD dan BOD dari air limbah. Dalam penelitian dilakukan pengumpulan sampel yang lalu disimpan dalam ruangan pendingin hingga 4 derajat Celcius. Sampel tersebut dianalisis secara fisiko-kimiawi, lalu difiksasi menggunakan formaldehida 4% untuk analisis laboratorium. Chlorella vulgaris yang digunakan dihitung dan diidentifikasi menggunakan 2 mili ruang pengendapan dengan mikroskop terbalik Nikon TS100 pada perbesaran 400 kali. Strain mikroalga tersebut diisolasi dan dimurnikan dalam kultur arsenik sebagai kultur base dalam labu Erlenmeyer 1 liter dengan penambahan medium BBM. Kultur mikroalga yang berada dalam fase eksponensial dipindahkan ke medium steril dan diterangi lampu fluorescens tubular. Intensitas cahaya di permukaan bejana kultur 100 mikromol foton per meter kuadrat second dengan fotoperiode cahaya 16/8 jam untuk gelap paling terang pada 25 derajat Celcius. Kemudian, sel mikroalga diinokulasi dengan konsentrasi 20% dalam labu Erlenmeyer 500 ml dan diinkubasi pada ruang lingkungan yang dikontrol secara termostatik pada suhu 25 derajat Celcius dan pencahayaan 3000 lux dengan 12 jam fotoperiode gelap paling terang selama 15 hari. Untuk mengidentifikasi pengaruh konsentrasi air limbah tekstil dan natrium bikarbonat pada pertumbuhan Chlorella vulgaris, digunakan metode Central Composite Design 2/2. Adapun variabel yang digunakan disajikan dalam tabel berikut. Data kepadatan sel diperoleh menggunakan slide hemositometer versus waktu kultur. Persamaan polinomial yang diperoleh digunakan untuk menghitung konsentrasi seluler maksimum untuk setiap proses dari CCD 2/2. Laju pertumbuhan spesifik maksimum diperoleh dengan penyesuaian eksponensial dalam fase logaritmik. Kemudian, konsentrasi seluler maksimum dan laju pertumbuhan spesifik maksimum dianalisis dengan variansi dan metodologi resonans permukaan. Dilakukan pengukuran pH, konduktivitas listrik, dan berat kering pada waktu 0 dan akhir periode percobaan, kemudian dilakukan perhitungan berdasarkan persamaan 1, dan dianalisis secara statistik melalui analisis of variance pada interval kepercayaan 95% dan metodologi permukaan respons.
Limbah tekstil yang digunakan dalam penelitian ini diambil tepat sebelum dibuang lalu diukur absorbansi cahayanya pada panjang gelombang 660 nanometer. Spektrum UV vis yang digunakan ditentukan menggunakan spektrofotometer Speckle 1300. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil pertumbuhan chlorella vulgaris untuk setiap proses CCD2 pangkat 2 yang disajikan dalam gambar berikut. Chlorella vulgaris mampu menurunkan kadar aromatik amina dari limbah tekstil dan mengubahnya menjadi karbon dioksida sehingga dapat mendetoksifikasi zat beracun yang terkandung. Diketahui juga chlorella vulgaris dapat menghilangkan berbagai pewarna azo dari enzim mikroalga azo pewarna reduktase. Produksi biomasa mikroalga yang dihasilkan dari proses kemungkinan tidak cocok digunakan sebagai pakan ternak, namun dapat digunakan untuk memproduksi biodiesel sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan. Ide dan pendekatan yang kami lakukan ada dua. Yang pertama yaitu penambahan nutrien. Pada penelitian dinyatakan bahwa konsentrasi waste effluent yang tinggi menyebabkan kematian mikroalga yang cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang dapat dilakukan selain pengenceran limbah tekstil adalah penambahan nutrien terhadap kultur mikroalga. Nutrisi merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam sintesis dan pertumbuhan sel, serta aktivitas enzim yang dihasilkan bakteri untuk mendegradasi polutan. Penambahan nutrien dapat mempercepat pertumbuhan mikroba lokal yang terdapat pada daerah tercemar. Beberapa nutrisi penting yang dibutuhkan mikroorganisme adalah karbon, nitrogen, dan fosfor. Nitrogen biasanya ditambahkan dalam bentuk urea atau garam amonia untuk pertumbuhan sel, serta dapat berfungsi sebagai akseptor elektron alternatif. Kandungan unsur N yang tinggi meningkatkan emisi nitrogen sebagai amonium, sehingga dapat menghalangi perkembangbiakan bakteri. Sebaliknya, jika kandungan unsur N relatif rendah, maka akan menyebabkan proses degradasi berlangsung lebih lambat karena nitrogen akan menjadi faktor penghambat. Untuk mengatasi keterbatasan nitrogen dan fosfor, dapat diatasi dengan penambahan pupuk NPK, garam amonium, dan garam fosfat. Ide dan pendekatan yang kedua adalah penerapan mekanisme adsorpsi. Untuk melakukan bioremediasi limbah tekstil, dibutuhkan teknologi yang mendukung mencakup berbagai macam proses kimiawi, proses fisik, dan biologis. Mekanisme fisik terbaik untuk menghilangkan zat warna dari limbah tekstil oleh chlorella vulgaris adalah adsorpsi. Aksu dan Tezer pada tahun 2005 melakukan penelitian mengadsorpsi pewarna reaktif oleh biomasa kering chlorella vulgaris mengikuti metode Langmuir yang menunjukkan bahwa pewarna diserap pada cakupan lapisan tunggal di situs homogen dinding sel alga. Dalam penelitian Marung, Rueng, dan Pavasan pada tahun 2006 menggunakan metode Freundlich, ditunjukkan bahwa adanya permukaan yang heterogen dengan situs penyerapan dan afinitas yang berbeda. Berdasarkan isotem Langmuir didapatkan nilai regresi sebesar 0,99, sedangkan berdasarkan isotem Freundlich didapatkan nilai regresi sebesar 0,98. Nilai koefisien regresi yang tinggi mendekati angka 1, menurut model Langmuir dan Freundlich menyatakan bahwa mekanisme pengawalan oleh chlorella adalah absorpsi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, bioremediasi limbah tekstil oleh chlorella vulgaris dapat menurunkan konsentrasi limbah tekstil, konsentrasi natrium bikarbonat, konsentrasi warna dan konsentrasi COD masing-masing hingga sebesar 30%, 15 per gram, 76,32%, dan 69,9%. Yang kedua, laju pertumbuhan spesifik maksimum diperoleh pada putaran pertama yaitu sebesar 0,89. Sedangkan konsentrasi sel maksimum tertinggi diperoleh pada putaran kelima yaitu sebesar 270.009 sel per mili. Yang ketiga, konsentrasi waste effluent yang tinggi dapat membatasi pertumbuhan mikroalga dan menyebabkan kematian sel. Sementara kondisi lingkungan tinggi berpengaruh terhadap kematian mikroalga. Sekian pemaparan kami mengenai studi literatur bioremediasi limbah tekstil oleh chlorella vulgaris. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.